Jujur aja deh, tetap update tentang apa yang terjadi di dunia ini. Kadang rasanya kayak kerjaan penuh waktu. Setiap hari, ada aja berita baru yang muncul, dan kita harus terus mengikuti perkembangan terbaru. Berita yang gak ada hentinya, ditambah lagi update media sosial yang terus-menerus, bikin kita gampang banget merasa kewalahan. Informasi datang dari segala arah, dan kadang sulit untuk memilah mana yang penting dan mana yang hanya sekedar sensasi. Tapi, gini nih, memahami isu-isu yang membentuk dunia kita sekarang, lebih penting dari sebelumnya. Dengan begitu banyak yang terjadi, kita perlu lebih kritis dalam menyaring informasi dan memahami dampaknya. Di bulan November 2024, yang penuh kejutan ini, kita udah lihat beberapa perkembangan besar di bidang politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan tatanan sosial kita. Setiap sektor ini membawa perubahan yang signifikan dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita lagi ngomongin hal-hal yang langsung ngaruh ke hidup kita, mulai dari harga bensin yang terus naik, sampai masa depan planet kita. Perubahan iklim dan upaya konservasi lingkungan menjadi topik yang semakin mendesak untuk dibahas. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal bahas berita-berita paling penting dan apa artinya buat kamu. Kita akan mendalami setiap isu, memberikan analisis yang mendalam, dan membantu kamu memahami bagaimana semua ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami untuk tetap berada di depan kurva informasi. Politik, bener kan? Kayak sinetron yang gak bisa berhenti ditonton, meskipun kamu tahu itu gak bagus buat kamu. November ini penuh dengan drama politik, dengan pemilihan umum, debat kebijakan, dan pertemuan tingkat internasional yang mendominasi berita utama. Kita lihat negara-negara saling serang gara-gara kesepakatan dagang, partai politik berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, dan aktivis menuntut tindakan nyata untuk perubahan iklim. Permainan kekuasaan ini punya konsekuensi nyata, memengaruhi segalanya, mulai dari pajak yang kita bayar, sampai hubungan antar negara. Sekarang, mari kita bicara tentang uang. Ekonomi itu kayak cuaca, nggak terduga, dan selalu jadi topik pembicaraan hangat. November ini, kita lihat pasar saham naik turun kayak biasa. Inflasi bikin dompet menipis, dan para ahli berdebat tentang langkah terbaik ke depannya. Mulai dari suku bunga yang naik sampai gangguan rantai pasokan, guncangan ekonomi ini terasa di setiap aspek kehidupan kita. Memahami kekuatan yang bermain di sini bisa membantu kita membuat keputusan yang tepat tentang keuangan kita sendiri dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin atas kebijakan ekonomi mereka. Siap-siap ya, karena dunia teknologi bergerak dengan kecepatan super. Dari kecerdasan buatan sampai metaverse, November memberi kita gambaran sekilas tentang masa depan teknologi dan dampaknya pada hidup kita. Kita lihat perusahaan-perusahaan meluncurkan gadget baru, pemerintah bergulat dengan implikasi perangkat lunak pengenal wajah, dan para ahli etika menyuarakan keprihatinan tentang potensi kerugian dari kemajuan ini. Ini adalah dunia baru yang berani, dan sebenarnya mensising wilting ingting into effect dari detail. Bagian 5. Panggilan Ibu Pertiwi. Kabar terbaru tentang lingkungan. Dalam episode ini, kita akan membahas berbagai isu lingkungan yang mendesak dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi untuk membuat perubahan positif. Oke, teman-teman, waktunya untuk introspeksi. Mari kita renungkan bagaimana tindakan kita sehari-hari mempengaruhi planet ini, dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Planet kita mengirimkan sinyal yang sangat jelas bahwa sudah waktunya untuk membersihkan tindakan kita. Polusi udara, deforestasi, dan kabut asap adalah tanda-tanda yang tidak bisa kita abaikan lagi. Pada bulan November, kita menyaksikan banjir yang menghancurkan, yang menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Ini adalah pengingat keras bahwa perubahan iklim nyata dan dampaknya sangat merusak. Gelombang panas yang memecahkan rekor juga melanda berbagai wilayah, menyebabkan kekeringan dan mempengaruhi kesehatan jutaan orang. Kita tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda ini. Dan para ilmuwan membunyikan alarm tentang perlunya tindakan iklim yang mendesak. Mereka terus mengumpulkan data dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kabar baiknya adalah di tengah peringatan yang mengerikan, ada juga secercah harapan. Teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin semakin berkembang dan menjadi lebih efisien.
Sumber energi terbarukan terus mendapatkan daya tarik, dengan lebih banyak proyek yang diluncurkan setiap tahun. Ini adalah langkah positif menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Para aktivis melakukan protes yang menuntut perubahan, dan suara mereka semakin keras. Mereka menuntut tindakan nyata dari pemerintah dan perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi lingkungan. Dan pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Ini termasuk perjanjian lingkungan baru dan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi alam kita. Bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan. Bagian 6. Pasir yang bergeser di masyarakat, tren sosial dan budaya. Masyarakat itu seperti organisme hidup, terus berkembang dan beradaptasi. November ini, kita melihat perubahan budaya, gerakan sosial, dan debat tentang identitas dan kesequality-an menjadi pusat perhatian. Dari perjuangan yang sedang berlangsung untuk hak-hak LGBTQ+, hingga meningkatnya kesadaran akan masalah kesehatan mental, percakapan ini membentuk cara kita berinteraksi satu sama lain, dan menantang kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Ini adalah proses yang berantakan, kompleks, dan seringkali tidak nyaman. Tetapi begitulah cara kemajuan terjadi. Bagian 7. Menjembatani kesenjangan. Pentingnya dialog. Di dunia yang terhubung secara digital ini, mudah bagi kita untuk terjebak dalam ruang gema kita sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir dan percaya persis seperti kita. Kita seringkali hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, dan melihat apa yang ingin kita lihat, tanpa menyadari bahwa ada dunia luas di luar sana dengan berbagai perspektif yang berbeda. Tapi, begini, perubahan nyata, kemajuan nyata, terjadi ketika kita keluar dari zona nyaman, dan terlibat dalam dialog yang berarti dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Dialog yang tulus dan terbuka memungkinkan kita untuk belajar dari satu sama lain, memperluas wawasan kita, dan menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah yang kita hadapi bersama. Ini tentang mendengarkan dengan empati, berusaha memahami perspektif yang berbeda dari kita, dan menemukan titik temu. Mendengarkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ini tidak selalu mudah, tetapi penting untuk menjembatani kesenjangan yang mengancam untuk memecah belah kita. Dengan berdialog, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Mari kita berkomitmen untuk terus berdialog dan bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Bagian 8. Kekuatan satu orang, tindakan individu, dampak kolektif. Mudah untuk merasa kewalahan dengan besarnya tantangan yang dihadapi dunia kita. Tapi, inilah kebenaran yang memberdayakan. Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Baik itu mengurangi jejak karbon kita, mendukung bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai kita, atau sekadar melakukan percakapan yang sulit dengan teman dan keluarga. Tindakan individu kita, ketika dikalikan dengan jutaan, memiliki kekuatan untuk menciptakan efek riak dari perubahan positif. Bagian 9, secercah harapan, perkembangan dan solusi positif. Tidak semuanya suram, teman-teman. Di tengah tantangan, ada juga kisah-kisah luar biasa tentang ketahanan, inovasi, dan kemajuan yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat terobosan dalam penelitian medis, masyarakat bersatu untuk mendukung mereka yang membutuhkan, dan individu menggunakan platform mereka untuk mengadvokasi masa depan yang lebih baik. Kisah-kisah tentang harapan dan inspirasi ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, jiwa manusia memiliki kapasitas yang luar biasa untuk kebaikan. Bagian 10. Masa depan terungkap, menatap masa depan dengan harapan. Masa depan tidak pasti, selalu dalam keadaan berubah. Tapi satu hal yang pasti, pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan dunia yang akan kita wariskan esok. Dengan tetap mendapat informasi, terlibat dalam dialog yang bijaksana, dan mengambil tindakan atas isu-isu yang paling penting, kita dapat membentuk masa depan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Ini stasiun layak untuk diperjuangkan. Bagian 11, suara Anda penting. Tetap terinformasi, tetap terlibat. Itu saja untuk rangkuman berita bulan ini, teman-teman. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang secara pasif mengonsumsi informasi.
Ini tentang memahami kekuatan yang membentuk dunia kita dan menggunakan pengetahuan itu untuk menjadi warga negara yang aktif dan terlibat. Jadi tetaplah ingin tahu, ajukan pertanyaan, tantang status quo dan jangan pernah meremehkan kekuatan suaramu. Mans para bading tsin Egyptieri.